Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Bintangku, collab dengan podcast Dosen Terbang. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Jangan tegang, itu mulu. Kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sampai nggak tanya? Banyak di sini juga nih. Hari ini saya banyak tapi banyak yang nggak bisa hadir jadi cuma berdua. Oke, diwakilin ya. Ya. Satu orang mewakilin dua. Sebagai orang yang mewakili ketua tim yang lain dan PSL, bagaimana kondisi terakhir PTSL? Kondisi terakhir kalau DTN itu udah bisa tanda tangan sertifikat elektronik. Kalau belum bisa, saya pembagian. Ya, saya cetak, sudah ada beberapa yang cetak, cuma belum dijadwalkan untuk pembagian karena ya masih beberapa kendala di aplikasi lah ada, jadi mau diberesin aja dulu semuanya. Gitu. Tapi Bu Rima kurang maju nanti bunyi judul. Oh gitu, boleh. Jadi pemirsa nggak usah ini ya. Ya. Kaget di sini memang temanya itu tema seadanya. Iya. Cuma ada begini di kantor. Gimana lagi? Melanjutkan pertanyaan yang kemarin, ini tuh masih banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang berhubungan dengan kemarin tuh yang terakhir itu SPPT. Beda luas sebenarnya yang terakhir. SPPT terus ini kemarin tuh. Terus ada yang tanya kalau misalkan SPPT PBB tidak terbit dari sana, dari Pemda ya atau dari BKD, BKAD ya, Bapenda. Bapenda, pokoknya ada yang namanya BKD, ada yang namanya Bapenda. Itu gimana alasannya? Apakah masih bisa dilakukan untuk pendaftaran PTSL atau tidak? Maksudnya tidak terbit itu di tahun berjalan atau di tahun sebelumnya? Tidak terbit di tahun berjalan Kan sebelumnya ya. atau tidak terbit di tahun sebelumnya, karena kan ada yang bertanya seperti itu, kalau misalkan tidak terbit tahun sebelumnya gimana, kalau misalkan tidak terbit dari awal itu maksudnya ada deh pertanyaan waktu itu. Ini kok pernah ada pemetaan dari Bapenda tapi mereka itu tanya berubah ya kalau nggak salah ya. Jadi tanya itu nggak masuk di pemetaan itu loh Bu. Akhirnya nggak terbit SPT ya. Akhirnya nggak terbit SPT. Topiknya itu gimana Bu? Pak Febri dulu deh. Kalau di tim 3 itu ini asal katanya itu memang bisa dibuktikan katanya dia gitu kan. Jadi SPT-nya nanti diganti pakai surat pernyataan dari Kades atau UU, di sana UU kan, bahwa itu tidak terbit alasannya apa gitu buat pengganti, karena ceritanya dari awal tuh memang Kepala Desa menceritakan bahwa dulu pernah ada pemetaan tapi terus pemetaannya itu nggak sesuai sama kondisi di lapangan, masalah yang mana ya itu ya. Akhirnya tuh karena yang harusnya ada muncul di peta akhirnya nggak muncul itu, karena paling itu ada gitu. Petanya Petanya Bapenda. Kalau saya soalnya belum ada sih ya pertanyaan itu, jadi kayaknya untuk di tim saya nggak ada kendala kaitannya dengan SPPT. Hanya persoalannya kalau seandainya misalkan SPPT tahun berjalannya sudah terlanjur gitu ya, udah ada gitu kan, ataupun misalkan hilang, kalau tapi nggak tahu ya, ini mudah-mudahan sih kebijakan yang kita ambil di tim benar ya kita ambil di SPPT tahun sebelumnya. Maksudnya kan sebagai pemenuhan syarat aja gitu kan untuk pemberkasan. Nah nanti kemudian kan dari hasil ukur yang disepakati adalah hasil ukur, luasan hasil ukur dari PBT BPN itu, nah itulah nanti akan dijadikan SPPT di tahun berikutnya. Nah, jadi penertiban SPPT gitu untuk tahun berikutnya. Terus kalau ini deh pindah pertanyaan di luar SPPT, apakah bisa mensertifikatkan tanah yang kadang terendam air sungai, yang kadang terendam, kadang surut, kadang penuh, kadang gitu, bisa nggak? Berarti masuk ke sempadan ya? Iya dong. Gimana? Ya Bu Rima dulu, kan ini berkaitan sama air, nanti saya ambil dulu. Bu Rima jawab dulu, nanti saya ambil lagi. Kalau sempadan sih saya tidak merekomendasikan sebenarnya ya. Jadi saya titip pesan kepada teman-teman pengukuran tuh untuk memberi batasan gitu kan, atau buffering lah ya di dalam petanya gitu. Dan sampai sejauh ini sih
belum ada komplain dari teman-teman gitu kan, maksudnya dari masyarakat juga, dari masyarakat yang mendaftarkan PTSL. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu, gimana ya? Juga zaman dulu gitu, zaman dulu sih enggak, atau zaman dulu iya, sekarang enggak, atau zaman dulu Tapi ada ini nggak? sekarang iya. Ada pertanyaan ini nggak? Terendamnya itu sungai atau laut tuh? Nah, Sungai Sungai. sih. Beda apa aja sama gitu ya? terendamnya periodik atau ini Nah, sepanjang masa? Kalau misalkan periodik atau sepanjang masa itu kan bisa ditentukan. Ini tuh yang nggak tentu gitu. Misalkan yang tahun dulu mungkin dia belum dia nggak kerendam, terus kok sekarang kerendam, atau yang mungkin dulu kerendam sekarang udah kering gitu. Kita bisa lihat kondisi existingnya. Kalau misalkan sampai terendamnya udah kayak danau gitu ya, itu kan patut dipertanyakan juga, itu kan sebelumnya apa gitu. Tapi ini juga tidak dulu pertamanya kan yang namanya air itu kadang-kadang dia air sungai sama air laut tuh. Kalau air sungai itu kita perlu waspada yang namanya tanggul. Yang tanggul itu kan dia pembatas sungai itu, badan sungai itu. Ya. Artinya kalau tanah itu ternyata berada di antara dua tanggul, berarti ya tanah itu berarti badan sungai berarti Nah kan, itu ya kan? maksudnya. Tanahnya tanggul, habis itu tanahnya di dalam itu berarti kan itu badan sungai sebetulnya. Iya. Cuma kadang-kadang terdapat, kadang-kadang enggak. Kalau yang kayak gitu sih kalau enaknya sih malah nggak usah dimasukkan ke pensertifikatannya Iya. karena dia masuk ke badan sungai itu. Ya. Bahkan di peraturan itu beberapa peraturan meskipun saya nggak hafal nomornya, itu ada yang mengatur tentang sempadan sungai tadi ya Bu, yang disebutkan Bu Rifat tadi. Sempadan itu kan artinya dia harapannya dikelola oleh pemerintah dan tidak diperkenankan masyarakat untuk membuat suatu bangunan di situ atau di situ nggak boleh, karena itu buat kelestarian sungainya tadi. Ya. Nah, ini masalah airnya naik turun itu mirip sama yang di pantai. Di pantai itu kan ada gelombang naik turun naik turun. Nah, itu ternyata kan garis pantai yang dipakai oleh peraturan ya, terminologi ketika kita menyebut garis pantai itu adalah garis pasang tertinggi kan. Ya. Berarti artinya maksimal air itu mencapai itulah garis pantai dan daratan. Berarti kalau di sungai pun ya sama, maksimal air mencapai ketinggian itulah yang batasnya, terus habis itu sisanya itu bisa disertifikatkan gitu. Ya Bu ya. Ya. Cuma ya tadi hati-hati sama sempadan. Karena ada tanggul nanti jangan-jangan meskipun itu di dalam tanggul, tapi ini nggak pernah terendam Pak, tapi kan tanggul, namanya tanggul kan punya si sungai tadi badan sungai ya Bu ya. Ya. Tiba-tiba Mesti jadi di recheck kembali. ya, Ya. tiba-tiba jadi lumpur lagi kan. Terus ya. Ada. Ya, siapa tahu kan. Kalau yang jelas kalau di ini kalau di saya pernah ke arah Tulang Bawang, arah Musi kalau nggak salah, itu sungai itu sepanjang sungai itu banyak yang Bu, banyak toilet. Berarti kan itu kan bangunan kan? Harusnya itu bangunannya sampai pernah. Ada videonya kadang-kadang ada video. Nanti gitu, nanti dikasih tahu nih videonya. Kalau pas kita lewat kapal aja pakai jaket itu gara-gara kan cepat itu bukan? Aduh, ampun deh. Begitu. Depan ini salah satu sungai terbesar di dunia. Katanya di banyak buaya, tapi buayanya buaya darat. Oke, kalau misalkan ada pemilik tanah dia nggak ikut PTSL, terus apakah tanahnya ikut diukur? Terus kalau tidak mau menunjukkan batas bidang tanahnya gimana? Bu Rifat dulu. Kenapa saya terus? Karena Bu Rifat banyak tegas untuk menyampaikan masyarakat masalah ini. Apa tadi nggak mau? Nggak mau diukur. Ikut PTSL, harus Nggak untuk tanahnya ikut diukur PTSL. nggak? Kalau untuk yang sekarang kita diukur. Tetap Karena diukur. Kan, ya, karena kan sistemnya kan pemetaan lengkap Pemetaan ya, lengkap, ya. desa lengkap gitu kan. Nah, terus tadi apa? Kalau dia nggak mau dia nggak mau Nunjukin. nunjukin aja, dia nggak mau. Mungkin batas bidang kan kita masih bisa cari alternatif tetangga batas yang menunjukkan. Paling repot aja sih. Jadi sebelah selatan kita tanya tetangga yang selatan, sebelah timur tanya tetangga yang timur dan seterusnya gitu kan. Terus ya Resiko ya gitu kan istilahnya baru pemetaan. Yang penting kan dia meskipun dia tidak menyetujui tidak mendaftarkan, tapi dia tetap harus melakukan persetujuan tetangga batas terhadap batas bidang tanah temannya atau tetangganya yang mendaftarkan PTSL gitu. Jadi istilahnya kontradiktor delimitasinya tetap terpenuhi gitu kan, yang nggak ada masalah. Oh ya. Sih iya. Tapi ada masalahnya, ada masalahnya. Maksudnya gini, sayangnya kan ya disayangkan saja gitu kan untuk ini. Masalahnya paling ya
ini ya apa namanya, pasti persetujuannya tidak akan pernah ini tercapai. Kalau misalkan Sama ya ini. nggak lengkap gitu gimana? Sama ini Bu, kalau ternyata yang orang yang nggak setuju diukur tadi nggak menunjukin ya, nggak menunjukin. ternyata dia itu satu geng gitu ya, satu geng itu maksudnya satu apa ya, bestie. Atau Basic- basic misalkan sama-sama. Ada unsur kesengajaan Ya. gitu ya. Yang misalnya ada 5 orang dia nggak mau nunjukin tuh, jadi kan dia nempel-nempel bilangnya Bu, tapi nggak nunjukin Bu, akhirnya masing-masing tanyain nggak mau nunjukin batasnya Bu, ya, akhirnya jadi satu aja kan, 5 orang bidang jadi satu, akhirnya kita ukur dari Oh satu. itu kalau ya. banyak ya ceritanya. Jadi Saya dia terlalu polos yang membayangkannya. Satu orang kalau nggak setuju, tapi kan dia harusnya kan berbesar hati untuk menyetujui Iya, KP-nya iya, ada. menunjukkannya. itu kalau ketemu sama yang bestie dia agak repot. Ya. Sama-sama kita nggak mau nunjukin tuh yang jauh, yang jadi Ya satu. pokoknya kita cari batas terluarnya aja lah. Ya nggak apa? Ya, ya itu akhirnya jadinya kalau nggak mau nunjukin kita jadiin satu. Iya. Bukan repotnya satu di nomor situ. induk bidang, nanti kalau mau diurus ke BPN Mau dipecah sendiri. dipecah sendiri akhirnya. Karena sudah terlanjur jadi satu poligon. Iya. Meskipun ternyata Mm-mm. uh, Banyak kepemilikannya orang gitu. beda-beda. Ya. Batas terluar pokoknya nggak dipakai. Tanah yang sudah bersertifikat, apabila di desa termasuk masuk PTSL, apakah bidang tanah yang sudah bersertifikat perlu memasang patok? Kan udah pernah diukur. Iya. Perlu lagi? dong. Tetap perlu. Perlu dong. Namanya patok kan bukan syarat untuk mengikuti PTSL saja, tapi untuk menjaga batas bidang tanah. Itu. Ya berarti perlu ya dipasang patok. Sekali-kali Pak Febri lah Iya. Patoknya, yang mulai dulu. patoknya yang awet pokoknya patoknya. Oh, waktu itu kan yang kemarin sebelumnya udah dikasih tahu kan. Iya. Cuma ya itu mas, Iya. kadang-kadang masyarakat tuh sering bertanya terus udah dikasih tahu bahwa perlu pasang patok, tapi masih dihubungkan dengan kan dulu sudah pernah sertifikat Pak, ngapain pasang patok lagi? Ya sebetulnya kalau memang tanahnya mau dikasih ke tetangganya sih ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Udah tanahnya teras saya buat tetangga saya gitu. Tapi Kalau nggak kamu kayak gitu pasang, juga. kalau kamu pasang patok, pasang pagar. Nggak sama kernet tuh, pagerin. Oh iya, Ya. itu lebih paten. Kalau misalkan udah dipasang patok di pemukiman padat perlu nggak patok? Kalau dia tembok atau menembok, pakai aja tanda apa terserah, misalnya tandanya dikasih cat atau catnya itu juga nggak usah terus sepanjang apa batas dari bawah sampai atas itu ya nggak perlu, kasih aja batas yang bisa untuk apa ya mengidentifikasi bahwa oh, ternyata di situ adalah batasnya. Atau kalau misalnya mau yang ini Pak, kami punya kesepakatan sama tetangga, kami pengen punya batasnya itu yang lebih artistik gitu, dikasih patung apa ditempelin di tembok gitu ya. Jadi ini loh batasnya sini kan, patung orang misalnya gitu. Siapa tahu loh kan, atau batu orang tempelin di situ buat bulik. Yang penting pokoknya orang yang melihat, orang yang foto tahu bahwa oh ternyata batasnya di situ gitu. Karena kalau kita memaksakan tembok ketemu tembok tetanggaannya, terus habis itu kita harus pasang patok, justru nanti malah patok itu akan merusak estetika dari bangunan itu. Ya, ya. Pokoknya ya intinya sih sebenarnya kayak gitu, mesti ada yang nunjukin batas. Ya. Ya. Dan satu lagi, jangan pernah ada tembok bersama. Tembok bersama itu repot loh Bu. Bisa bayangin nggak? Satu tembok berdiri, satu tembok ya. Habis itu dipakai untuk 2 orang. Nanti kalau mereka bersengketa, terus putusan hakim untuk dibagi 2, satu tembok ini gimana cara menggajinya jadi 2 kan satu, ya kan? Ambruk pasti bangunan itu, ya enggak? Ini secara apa ya? Secara Itu kiasan. iya kiasan maksudnya. Kiasan. Secara apa mau dieksekusi juga susah gitu loh, sampai Iya. tembok satu jadi 2. Tapi sekarang gimana kalau misalkan ya namanya perumahan ya. Itu mah temboknya 2 itu biasanya. Ya kalau misalkan dia bangun sendiri nih gitu kan. Tapi ya temboknya kan Temboknya biasanya untuk 2. pengiritan gitu kan satu, untuk kan tembok bersama itu gimana? Nah itu takutnya ini masuk ke itu loh, ancaman kita memakai tanah orang lain Bu. Di agama itu kan ada kan. Berarti untuk developer jangan ini ya, Itu jangan kan sampai Bu. lupa ya, Iya. jangan satu. Jangan ini banget itu, pokoknya masing-masing harus punya dikasih Tembok sendiri. masing-masing ya. Iya. Nempel nggak apa-apa, tapi jangan sampai satu tembok untuk berdua jangan. Apakah patok dari BPN? Atau mau dari Enggak. masing-masing. Iya. Ya. Dari masing-masing ya. BPN cuma ngasih standarisasi aja. Jadi patok bukan dari BPN, silakan memasang sendiri patoknya yang bisa dikenali dan bisa menunjukkan patoknya itu di mana. Tuh, terus kalau misalkan sertifikat udah terbit, apa otomatis nih data di SPPT PBB itu juga terupdate? Ya kalau diurus. Artinya sejauh ini BPN sama si dinas yang mengurusi masalah keuangan itu apa namanya? Ya. Itu berbeda ya?
Ya. Mungkin suatu saat nanti kalau jadi satu ya mungkin yang otomatis gitu. Ya. Tapi selama ini sebelum. Ya, tapi ya sepanjang kita melakukan sosialisasi dari awal PTSL, kita kan sudah koordinasi ya lewat kepala desa dan jajarannya, ya kita sampaikan juga gitu kan. Jadi kalau nanti sudah selesai gitu kan PTSL-nya sudah terbit sertifikatnya dengan luas bidang tanahnya sekian, ya maka akan diurus gitu. Jadi supaya nanti SPPT-nya mengikuti gitu. Ya, mudah-mudahan tidak ada keberatan ya dari BPKD ya. Intinya Biasanya bisa sih terupdate memang. kalau Iya. ngurus Kan sendiri. khawatirnya karena ada selisih luas Luas. gitu. Jadi seolah kok akurasinya tidak Dipertanyakan. ya gitu. Kalau pas lagi pengukuran PTSL ikut diukur, tapi daftarnya nanti aja nih mandiri, bisa nggak? Ya Boleh. bisa, boleh aja. Boleh. 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 Malah sebetulnya apa ya? Itu bisa menambah pekerjaan kami yang di loket rutin kan kami itu di loket itu sebetulnya BPN itu nggak cuma layani PTSL kan kita ada namanya pelayanan rutin. Ya. Kalau semuanya ikut PTS malah justru nanti akhirnya loket itu yang daftar sedikit. Kan, ya. Iya. Tapi kalau mau daftar di loket itu mah jadi akhirnya loket itu ada pekerjaan. Gitu. Menambah PNBP kami. Nah, PNBP kan juga bertambah karena kalau di PTSL kami nggak dapat PNBP. Iya. Kalau mungkin itu artinya Bapak Ibu ikut membantu kami masalah keuangan PNBP ini. Oke, kalau sebenarnya kalau tanah wakaf bisa ikut PTSL juga nggak? Bisa. 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 Syaratnya apakah sama atau beda? Paling tambahin apa tuh? Akta ikrar wakaf. Ikrar wakaf. Kalau misalkan ada permasalahan sama nazirnya, itu bagaimana? Nah itu kalau udah Selesaikan lah. itu nanti misalnya masalah perdata silahkan diselesaikan. Iya. Karena kita patokannya sama yang aktenya dulu dikasihkan ke siapa ya Bu ya? Yang kasih siapa, yang menerima siapa itu yang kita proses. Akta ikrar wakaf. Iya, antara wakif sama nazirnya tentukan dulu gitu kan. Yang penting sepanjang PTSL berjalan, tahun berjalan ya kalau sudah selesai permasalahannya ya silakan didaftarkan, bisa. Prinsipnya bisa. Maksudnya bisa ya? Ya. Oke. Terakhiran nih. Apakah yang harus dilakukan masyarakat di desa yang ikut pengukuran PTSL? Aktif untuk mengamati bidang tanah yang sudah didaftarkannya. Ya kan Pak Feb? Perlu ngamatin bidang tanah Enggak, apa maksudnya bidang tanah dia. Bidang tanahnya dia yang mendaftarkan. Makanya lo belajar Yang ngapain gitu. juga ada mungkin punya orang ya. Kan maksudnya gini, ketika dia mendaftarkan gitu kan, ya dia ngikutin nih informasi kapan mulai pengukuran. Nanti kalau misalkan sudah mulai pengukuran, pada saat pengukurannya juga dia hadir. Lalu kemudian setelah pengukuran dan diukur gitu kan, jangan diem lalu nunggu sampai sertifikat jadi, jangan, karena kan pada saat proses pemetaan gitu kan, pengukuran sampai dengan PBT itu kan kita ada pengumuman. Nah, tengok-tengok lah gitu kan, bener nggak tuh gitu kan, khawatirnya kan namanya juga manusia ya, mungkin ada kesalahan karena lelah atau apa dari si petugas ukur dan di gambarnya gitu kan, bener nggak bentuk bidangnya, bener nggak luasannya, nah itu bener nggak tetangganya, jangan sampai udah sampai ke panitia tiba-tiba tetangga batasnya salah, bentuk bidangnya salah. Kalau bentuk bidang salah otomatis luasan jadi beda gitu. Yang merugi Jadi nanti ini- masyarakat sendiri. Ini kan sering terjadi ini loh Bu, udah terbit sertifikat habis itu orang tuh pada komplain kok ini kok bisa. Terus tambahin lagi berarti. Yang punya tanah di lokasi tersebut kan biasanya nggak semuanya tinggal di situ tuh. Kadang-kadang ada saudaranya dia yang tinggalnya di kota atau gimana. Nah itu berarti aktifnya dia nggak cuma sekedar aktif untuk dia sendiri, tapi kalau dia kasih tahu, ini loh aku ada PTSL, Ya. gimana tanahmu nih, kamu mau disertifikat atau enggak? Kalau Ya. misalnya, waduh saya nggak bisa pulang, yaudah gimana solusinya? Mau tak bantu masa patoknya, nanti yang nunjukin aku gimana terserah. Yang penting nanti ada dokumentasi tertulis bahwa misalnya si orang yang tinggal di desa itu dia dapat surat kuasa dari yang di luar kota untuk menunjukkan batasnya misalnya atau apa Ya. itu. Tuh. Jadi nggak berhenti cuma di tanahnya dia sendiri gitu. Kalau memang dia tak tahu bahwa tanahnya itu hanya nggak di sini loh, hubungin aja kalau dia tahu. Ya, jadi ikut Bantu tetangga. ya pedulinya ada gitu. Kalau misalkan orangnya susah dihubungi, even petugas desanya juga susah gitu. Yang lebih ngeri malah gini, petugas desa juga nggak tahu tuh tanahnya siapa. Nah, Sering kan kayak gitu Ya, Bu. iya. Saya udah beralih-alih
jual beli habis itu nggak pernah dilaporkan ke desa, nggak tahu. Itu sering kejadian kayak gitu. Ya paling kalau udah kayak gitu, langkah yang maksimal bisa ditampilkan atau di tempuh itu ya menampilkan pengumuman di desa itu udah atas subsidi saja kan tercapai itu. Yang kedua kalau mau diumumkan terserah mau diumumkan di medsos atau di mana gitu. Harapannya sih orang yang punya tanah itu akan harusnya dia ngecek lah kabar di tempat desa itu Ya gimana gitu. Kalau dia punya tanah tapi nggak pernah dicek berarti memang dia tuh nggak ada itikat baik untuk ya, peduli dengan tanahnya bagian. Berarti kalau misalkan mau diapain gitu hasilnya apa ya udah resiko Tapi dia. nanti tetap di PTSL akan ada hasilnya. Hasilnya adalah tanah tersebut seandainya pun tidak ada yang mengakui, kami jadikan satu poligon. Ya, kan, Bu? Ya itu tadi. Iya. Jadi yang seolah-olah dia tidak mau menunjukkan batas bidangnya, ya sudah. Jadi kita hanya mengukur poligon. bidang tanahnya saja, tapi dengan poligon dengan batas terluar. Dan tidak kami sertifikatkan gitu. Ya, Karena nggak ada yang ngakuin. Gitu. ya. Terus yang perlu diantisipasi sama tim desa, tim PTSL desa. Kalau dari aku ini alas hak yang diikrarkan oleh si pemegang pemilik tanah itu harus diminta. Ya. Kalau nanti bilang udah dapat dari mana? Dari jual beli, mana buktinya jual beli? Jangan sampai nanti dia bilang jual beli ternyata bukan jual beli, jangan-jangan dia ngontrak habis itu karena udah kontraknya 5 tahun terus ngaku bahwa itu tanahnya dia kan kejadian gitu. Betul. Oh, Jadi alasannya diminta. kalau punya lasak, kalau nggak punya lasak dia cuma lapisan. Cari tetangga-tangganya paling nggak dia aparat desa setempat kayak RT RW biasanya tahu lah sejarahnya tanah itu gimana. Gitu. Ya. Dengan menggunakan pernyataan ya, pernyataan, terus kan ada saksi juga gitu kan. Terus juga ya diharapkan sih bagaimana pihak desa itu caranya supaya mengetahui bahwa si pendaftar PTSL itu jujur. Jadi contohnya nih kayak misalkan yang diagunkan, tapi nggak tahu sekarang bank masih ini kan nggak sih? Masih ya yang SPPT. Nah itu tuh khawatirnya kan di situ diagunkan atau tidak gitu kan. Intinya sih kejujuran sih. Gitu. Makanya ya kalau bisa sih sebisa mungkin ya riwayat dari perolehan tanah itu diketahui gitu kan oleh panitia desa gitu. Mungkin Pak Pep mau mengkonfirmasi aja kan untuk instansi pemerintah. Oh iya, instansi pemerintah itu ini kadang-kadang ini ya sering terjadi itu ada hamparan tanah itu, habis itu ternyata itu dimiliki oleh suatu instansi pemerintah itu sering kejadian. Habis itu pas diserobot sama masyarakat nanti ribut tuh, ini tanahnya nih. Sementara masyarakat nggak pernah tahu bahwa itu adalah tanahnya pemerintah gitu kan. Nah jadi kalau pas ada kayak gini, instansi pemerintah harusnya juga ikut aktif seperti masyarakat tadi, ikut aktif mantau lokasi tanahnya di mana aja, di situ ada PTSL atau enggak. Kalau kami kemarin di BPN Kuningan, alhamdulillah 4 tim kami proaktif untuk menyampaikan informasi ke media massa ya, lewat koran juga bahwa kalau memang ada instansi pemerintah yang memiliki tanah di desa-desa PTSL, silakan menghubungi BPN karena itu nanti kaitannya dengan kami ikut menjaga aset pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun BUMD. Kalau memang ada tanah silakan hubungi kami. Itu antisipasi dari ini sih sebenarnya itu di luar di luar tupoksi kita untuk memberikan informasi, tapi karena kita mau antisipasi makanya kita temui inisiasi sendiri. Yang mudah-mudahan nanti pada saat scroll di medsos itu yang muncul ya ke beranda Bapak Ibu sekalian gitu kan yang kebetulan mempunyai posisi gitu kan di instansi pemerintah tersebut, ya mohon kiranya supaya cepat segera berkontak pada BPN. Gitu. Dan mereka itu nanti bisa dapat sertifikat hak pakai juga. Ya. Jadi langsung di PTSL. Jadi jangan berpikiran nanti kalau kami hubungi BPN berarti kami harus bayar PNBP untuk sertifikatan. Enggak, langsung kami masukkan ke slot PTSL. Ya. Nanti hak pakai itu. Ya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja sekian. Kolaps. Lebih dan banyak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.